Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Hektif dan rekan-rekan hiring partner sekalian. Pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah proyek yang bernama Arcade.js. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut apa itu Arcade.js, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Khairul Mubarak. Saya di sini sebagai full stack developer sekaligus sebagai tim lead dan juga tanggung jawab saya di sini sebagai membuat Snake Game. Saya Klausdin Wijaya, saya sebagai full stack developer. Peran saya di dalam proyek ini adalah untuk mengerjakan multiplayer socket I/O dan untuk klien menyambungkan klien socket I/O dengan game yang dibuat dengan Visual Engine. Ya, saya sendiri Kristen Rinaldi berperan sebagai full stack developer dengan spesifiknya mengerjakan game Whack-A-Mole dengan game engine Investor 3 serta integrasinya dengan server. Selamat siang, nama saya Muhammad Man Kamil, full stack developer. Di proyek ini saya berfokus di user interface. Nah, Arcade.js itu sendiri merupakan arcade game yang dibuat dengan JavaScript dan dapat dimainkan secara online. Nah, sebelum kita masuk ke demo, ada baiknya kita lakukan run test terlebih dahulu. Di sini ada dua bagian yang akan dilakukan pengujian tes. Untuk pertama, kita akan melakukan pengujian pada leaderboard Snake. Kemudian akan kita lakukan pengujian pada leaderboard Whack-A-Mole. Nah, berdasarkan dari unit testing yang dilakukan, menunjukkan bahwa persentase coverage overall-nya itu mencapai 100%. Di sini kami berasumsi bahwa aplikasi kami sudah dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan demo. Ini merupakan halaman awal dari Arcade.js. Nah, setelah kita klik show game akan menampilkan list game yang tersedia. Di sini game yang kami buat ada dua, Snake dan Whack-A-Mole. Untuk yang pertama akan kami jelaskan terlebih dahulu Snake. Di Snake hanya ada single player, kemudian kita bisa coba memainkannya di Play Now. Nah, di sini kita ada 3 pilihan. Perbedaannya hanya dalam segi kecepatan. Untuk saat ini, kita akan mencoba yang medium. Kemudian kita coba akan menginput nama yang nantinya akan ditampilkan di leaderboard-nya. Nah, di sini dapat terlihat ularnya dan makanannya yang disediakan. Makanannya itu akan terus bertambah setiap hitungan detik dan ularnya akan bertambah panjang setiap makanan yang dia makan. Ketika snacknya mati, skor yang dia dapat sekarang itu, yaitu 13, akan dikirim ke leaderboard beserta username-nya. Leaderboard ini akan diurutkan sesuai poin yang tertinggi. Dan tadi ada namanya, bisa dilihat di leaderboard ini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan game kedua kami, Whack-A-Mole. Baik, game Whack-A-Mole ini sendiri tujuannya adalah untuk memukul tikus-tikus tanah yang keluar dari lubang. Oke, pada game ini terdapat dua mode yang bisa kita mainkan, yaitu mode single player dan mode multiplayer. Mungkin kita akan mencoba saja yang multiplayer. Silakan saudara Hairil memilih multiplayer. Oke, apabila kita lihat di sini, jika salah satu user masuk, dia akan
dia tidak akan langsung masuk ke game, tapi menunggu di waiting room. Karena membutuhkan satu player lagi, maka saya akan masuk. Oke. Ya, sekarang dapat kita lihat ya di layar saya sendiri sudah masuk ke dalam game, begitu juga dengan saudara Hairil. Nah, di sini dapat kita lihat ya, mall ini, tikus-tikus ini muncul setiap detiknya. Data tersebut diterima melalui server menggunakan soket, dan setiap dia memukul, skor akan bertambah 1. Game ini dimainkan selama 30 detik. Oke, setelah selesai dapat kita lihat di sini skornya, skor yang dimiliki oleh saudara Hairil dan skor dari user satu lagi. Oke, kemudian bisa tekan oke. Kemudian setelah menekan oke, kita dapat kembali lagi ke menu game. Ya, silakan. Oke, selanjutnya itu kita akan melihat dari workflow project yang kami buat. Ya, jadi untuk workflow ini, kami di sini ada 2 mode game tersedia yang tadi ditampilkan, ada single player dan multiplayer. Masing-masing workflow-nya agak berbeda. Jadi di single player pertama, klien connect ke halaman web. Lalu selanjutnya, klien itu bisa memilih game yang tersedia. Jika playernya sudah main, maka skornya yang dia dapat langsung dikirim ke server Apollo kliennya. Di Apollo client akan diproses datanya, dan sesuai nama username yang dikirimkan dari klien akan disimpan dalam database. Database-nya itu berada di REST API. Dan kedua, di sampingnya ada multiplayer, yaitu untuk multiplayer itu flow-nya agak berbeda dikit. Bisa dilihat kalau di multiplayer tidak ada database yang terlibat. Multiplayer ini hanya membutuhkan soket I/O di mana informasi game berada. Maka soket I/O inilah yang bertanggung jawab atas laju game yang ditampilkan melalui game engine Treasure itu. Selanjutnya kita akan melihat teknologi itu sendiri dari sisi back-end dan front-end. Untuk back-end sendiri, teknologi yang kita gunakan itu yang pertama ada Apollo dan GraphQL. Di sini sebagai gerbang request dari klien untuk menghubungkan servernya. Sedangkan untuk database yang kita gunakan itu ada MongoDB. Kemudian untuk deploy-nya kita menggunakan Amazon Web Service. Lalu ada socket I/O untuk membantu kita dalam pembuatan aplikasi web yang real time. Dalam kasus ini diterapkan pada game Whack-A-Mole. Lalu untuk testingnya kita gunakan Jest dan Subactest. Selanjutnya, untuk front-end, framework yang kita gunakan adalah React. Kemudian navigasinya kita gunakan React Navigation. Untuk stylingnya kita gunakan Bootstrap dan SwiftAlert. Nah, di sini juga kita gunakan Apollo server untuk menghubungkan servernya. Tidak lupa kita juga gunakan GraphQL juga. Nah, untuk gamingnya di sini kita gunakan game engine, yaitu PESA. Oke, sekian presentasi final project dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke instruktur.